Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Selamat di sini. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Hutan Gunung Kerinci. Cerita ini ditulis oleh Alan. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Hutan Gunung Kerinci. Kita istirahat saja sejenak. Sepertinya perjalanan kita masih jauh. Aku ngos-ngosan terduduk di atas hamparan tanah-tanah yang dipenuhi daun-daun tua. Aku haus. Persediaan air minum kita sudah menipis. Mau tidak mau, aku harus mencari sumber air di dekat sini. Aku temani. Kalian berdua hati-hati. Fatan dan Sonia berjalan memasuki hutan Gunung Kerinci dengan harapan bisa menemukan sumber air yang bisa dibuat minum. Baru setengah perjalanan mereka sudah menemukan danau yang berair begitu jernih sekali. Kamu lihat, itu di sana ada danau. Fatan berjalan lebih cepat menuruni tebing-tebing agar segera sampai di bibir danau tersebut. Fatan, ingat kita kesini untuk mencari air untuk minum saja. Setelah itu kita kembali lagi. Iya, santai aja, jangan panik. Hal yang ditakutkan oleh Sonia kini terjadi. Tanpa pikir panjang, Fatan yang tadi berlari-lari kecil menuruni tebing kini sampai di bibir danau tersebut dan membuka bajunya. Lalu Fatan terjun ke dalam danau yang airnya begitu menggoda. Sonia terperanjat pasrah di saat ingat pesan dari nenek tua pemilik warung kopi tadi malam. Kalau kami berlima dilarang untuk membuka baju di sembarang tempat, dan itu adalah salah satu pantangan di hutan Gunung Kerinci. Ya Tuhan, kenapa Fatan melepas bajunya? Fatan! Fatan naik ke atas daratan, kekar dan putih tubuhnya terlihat jelas. Tangannya merapikan rambut dan terlihat menikmati sekali segarnya air danau tersebut. Kamu udah gila ya? Pakai baju kamu. Kamu udah lupa dengan apa yang dikatakan oleh nenek tua tadi malam? Apa sih? Lupakan saja apa kata nenek tua itu. Lagi pulang lepas baju aja dilarang. Fatan, jangan sombong kamu. Sombong apanya sih? Sonia menarik tangan Fatan dan memaksanya untuk segera memakai baju. Setelah itu mereka berdua kembali naik ke atas ke tempat di mana aku, Boma dan Murni sudah lama menunggu. Namun sialnya, Fatan yang tadi berjalan di belakang Sonia menghilang dengan misterius. Mana Fatan? Ya ampun, tadi dia berjalan di belakangku. Mana Bang Fatan? Tadi dia ada di belakangku, Murni. Kami berempat kembali ke danau, tempat di mana tadi Sonia dan Fatan mengambil air bersih. Namun walhasil, tetap saja nihil. Tidak ada sosok Fatan di sana. Pantulan cahaya matahari yang mengenai air danau menyilaukan pandangannya. Fatan! Bang Fatan, kamu di mana? Sebaiknya kita segera kembali ke tempat semula. Takutnya Fatan akan mencari kita di sana. Iya, benar juga. Di saat kami hendak beranjak meninggalkan danau tersebut, tiba-tiba saja mataku melihat satu benda yang tidak asing lagi di mata. Aku kenal dengan jam tangan itu, jam tangan mahal milik Fatan. Tapi kenapa tergeletak begitu saja di atas tanah? Kemana Fatan? Sekelebat bayangan hitam bergerak begitu cepat dari ranting satu ke ranting yang lainnya. Kami berempat berjalan menelusuri hulu sungai dengan sesekali berteriak memanggil nama Fatan. Kesedihan tergambar di wajah Murni. Dia menyesal kenapa tidak menyertai abangnya pergi. Kamu yang tenang ya, kita berdoa saja. Semoga Fatan segera ditemukan.
Sudah jauh kami berempat dari tempat semula, namun belum juga ada tanda-tanda kalau Fatan ada di sana. Matahari yang tadi terik perlahan hilang di telan sang sore yang sudah siap menyambut gelapnya malam. Sudah hampir gelap, sebaiknya kita beristirahat dulu. Iya, kita pulihkan tenaga terlebih dahulu. Setelah itu barulah kita lanjutkan untuk mencari keberadaan Fatan. Matahari kini sudah seluruhnya hilang. Kegelapan malam mulai kembali kami rasakan. Dengkuran seram burung hantu membuat kudu kami merinding. Jeritan sang pengabdi malam mulai keluar untuk mencari mangsa. Nyamuk kecil dengan ganasnya menyedot darah kami tanpa permisi. Dinginnya udara pegunungan menggigit tulang belulang. Aku membuat api unggun untuk pelita dan mengusir hewan, sedangkan Murni masih menangis di pelukan Sonia. Dia masih merasa bersalah atas hilangnya Fatan karena walau bagaimanapun Fatan adalah abangnya. Malam ini begitu gelap sekali. Bagaimana kalau pencarian Fatan kita lanjutkan saja esok pagi? Takutnya kita akan terpencar dan tersesat. Apalagi kita tidak tahu seluk-beluk hutan ini. Bisa saja kita tersesat dan tidak bisa kembali. Tidak ada yang berkata-kata malam itu. Semua dia memikirkan cara agar bisa menemukan Fatan. Malam semakin larut, angin malam semakin dingin. Aku dan Boma tidak tidur. Kami menjaga keamanan Murni dan Sonia. Biarkan mereka berdua terlelap dan menghilangkan penatnya. Boma mendekat ke arahku dan berbisik. Bagaimana kalau Fatan disembunyikan oleh Bunian? Apakah kita masih bisa menemukannya? Kamu tidak boleh berbicara seperti itu. Mungkin saja Fatan tersesat di dalam hutannya lebat ini dan dia kesulitan mencari kita. Suara langkah kaki yang menghempas daun dan ranting kering terdengar. Aku dan Boma menoleh ke asal suara. Siapa itu? Tidak ada jawaban. Suara derap langkah tadi sudah hilang. Boma ketakutan, wajahnya sudah pucat. Bibirnya komat kamit membaca doa yang dia hafal sewaktu TPA. Entah doa apa, yang terpenting bahasa Arab. Kamu dengar suara itu kan? Boma hanya mengangguk pelan seraya bersembunyi di balik badanku. Jangan-jangan itu Bunian. Aku tidak menggubris ucapan Boma. Langkah kakiku mendekat ke balik pohon besar yang berada di dekat tenda. Cahaya senter aku arahkan ke segala arah untuk melihat langkah kaki siapa tadi. Boma membuntutiku dari belakang untuk mencari perlindungan. Siapa? Tanyaku lagi sambil terus berjalan untuk melihat siapa yang berada di balik pohon besar tersebut. Iyat. Ucapku refleks di saat melihat sosok Iyat berdiri tegap di balik pohon besar tersebut. Kamu kenapa di sini? Boma yang berdiri di belakangku bergidik. Kamu ngomong sama siapa? Aku baru ingat kalau ia tidak dapat terlihat oleh mata biasa, terkecuali mereka yang diberikan kelebihan untuk bisa melihat makhluk halus. Seperti aku halnya. Tapi bagiku itu bukan kelebihan, namun sebuah kekurangan yang tidak pernah aku harapkan. Fausan, kamu ngobrol sama siapa? Aku nggak bicara sama siapa-siapa. Aku tidak ingin orang tahu kalau diriku mampu melihat makhluk kasat mata. Cukup aku simpan seorang diri, bahkan ayah dan ibuku juga tidak mengetahuinya. Sudah aku ceritakan di awal kalau aku dan Iyat sudah berteman sejak kecil, walaupun aku tahu dia bukanlah sebangsa manusia sepertiku. Aku juga tidak tahu kenapa Iyat selalu mengikutiku hingga sekarang berumur 17 tahun. Boma, sebaiknya kita kembali lagi ke tenda. Ajakku pada Boma. Sosok Iyat masih berdiri kaku tanpa kehidupan. Aku dan Boma menuju tenda. Tenggorokanku tiba-tiba saja haus. Aku mengambil botol air minum di dalam tenda, sedangkan Boma duduk di dekat api unggun menghangatkan diri. Sekalian ambilkan roti di dalam tasku ya. Iya. Aku membuka resleting tenda, namun aku berteriak terkejut di saat sosok Iyat tiba-tiba muncul dari dalam tenda. Ada apa? Tidak apa-apa. Cuma aku tadi menginjak kodok. Boma kembali menghangatkan tubuhnya di dekat bara api. Sesekali dia gosokkan tangannya ke arah leher. Badan berotot tapi takut sama kodok.
Ih, DJ deh. Kalau muncul itu bilang-bilang dong biar aku tidak jantungan. Kataku pada Iyad. Wajah pucatnya Iyad masih menatapku dengan pandangan kosong. Andai saja Iyad manusia biasa sepertiku, mungkin banyak wanita yang tergila-gila dengan ketampanannya. Tapi sayangnya dia sebangsa jin, makhluk tak kasat mata. Malam itu berlalu meninggalkan kegelapan, namun tidak dengan kesunyian. Cahaya matahari merambat dari sela-sela ranting pepohonan. Aku, Boma, Murni, dan Sonia melanjutkan perjalanan untuk mencari Fatan. Fatan! Kami berteriak bergantian memanggil namanya. Murni masih meratapi hilangnya Fatan sambil menatapi jam tangan milik abangnya itu. Tangisnya terisak-isak. Aku begitu iba melihatnya. Murni, yang sabar ya. Kita doakan saja semoga abang kamu baik-baik saja. Tapi kita harus yakin kalau Fatan baik-baik aja. Aku memeluk tubuh Murni, tanganku dengan lembut mengelus rambut panjangnya. Sesekali libidoku memuncak di saat harumnya rambut Murni tercium di hidungku yang mancung. Tapi jujur niatku bukan mencari kesempatan dalam kesempitan, namun untuk sedikit menghilangkan rasa khawatir yang mengusik hatinya. Tidak ada yang lain. Kemana si Fatan? Buat semua orang khawatir aja. Hutan Gunung Kerinci yang rimbunan luas terasa seperti hutan mati yang tidak berpenghuni. Lain dengan hutan yang kami lihat di perempatan warung nenek tua, hijau dan ramai dengan kicauan burung. Ya ampun, aku baru ingat kalau kemarin sewaktu kami mengambil air bersih di danau, Fatan sempat mandi dan membuka bajunya. Apa jangan-jangan dia hilang karena melanggar pantangan? Seperti yang dijelaskan oleh nenek tua itu. Angin berhembus dengan begitu damai, menggoyangkan tumbuhannya bernafas. Sesekali wanita cantik berpakaian Melayu bercorak putih dan selendang yang menguntai di lehernya, merebahkan kepala di pundak kekar seorang pria. Fatan, pria yang bersama wanita cantik tadi, adalah Fatan, sahabat kami. Tapi siapa wanita cantik itu dan kenapa mereka berdua terlihat begitu akrab sekali? Wanita cantik itu ternyata adalah gadis bunian penunggu hutan kaki Gunung Kerinci. Mereka berdua berjalan menuju sebuah danau yang di atasnya mengalir air terjun. Di dalam danau itu dipenuhi beraneka ragam bunga, harumnya sungguh luar biasa. Perlahan Fatan melepaskan selendang yang menguntai di leher gadis bunian tersebut. Selanjutnya tangan Fatan juga membuka resleting baju gadis bunian yang kulitnya putih mulus. Mereka berdua berendam di dalam danau yang dipenuhi beraneka ragam bunga. Tubuh kekar Fatan dengan gagah memeluk tubuh gadis bunian begitu erat. Bibir seksi Fatan perlahan mencium rambut hitam dan harum milik si gadis bunian. Perlahan mereka berdua menyelam dan hilang. Danau tersebut adalah salah satu pintu masuk ke dalam desa para makhluk bunian. Karena ulahnya sendiri, akhirnya Fatan menjadi kekasih gadis bunian. Dia mengabaikan peringatan yang diberikan oleh nenek tua pemilik warung di gerbang hutan Gunung Kerinci. Kalau jangan sesekali membuka baju, dan Fatan membuka bajunya di saat mandi di danau waktu itu. Bersama Sonia yang juga sudah memperingatkannya berulang kali. Kini Fatan sudah berada di dalam perkampungan para makhluk bunian. Perkampungan dan kehidupannya seperti manusia pada umumnya. Mereka bekerja, mereka makan, mereka berkeluarga, dan apa yang dilakukan pada manusia mereka juga melakukannya. Dia memperhatikan sekelilingnya, semua bergerak hidup namun hakikatnya mati. Dengan lembut sebuah tangan menutup kedua mata Fatan dari arah belakang. Ini siapa? Tidak ada jawaban. Perlahan-lahan pandangan Fatan kembali. Segera dia menoleh ke arah belakang untuk melihat siapa yang menutup matanya dengan lembut. Tidak ada siapa-siapa. Angin berhembus menerbangkan daun-daun tua yang berserakan di atas tanah. Sehelai selendang putih bersih terbang melayang di udara. Tangan Fatan berusaha menggapai selendang tersebut. Namun angin begitu kuat berhembus. Kaki Fatan tersandung sesuatu sehingga tubuhnya terjerembab keras di atas tanah yang dipenuhi dengan dedaunan tua. Ketika dia mengangkat kepalanya, terlihat kaki putih bersih tanpa alas kaki berada persis di hadapannya yang masih dalam posisi telungkup.
Selendang putih itu juga ada di sana. Tangan putih lembut terulur di hadapan Fatan dengan maksud untuk membantu berdiri dari telungkupnya. Fatan melirik kesal tangan tersebut. Cantik, sungguh sangat cantik. Rambut hitam panjang tergerai lurus di bahunya. Senyum manis tergaris di wajahnya. Lama Fatan tidak sadar dia seperti dihipnotis dengan kesempurnaan wajah wanita tersebut. Selendang ini milikmu? Tanya Fatan sambil memperhatikan selendang putih bersih ke arah wanita tersebut. Tidak ada jawaban, hanya sebuah anggukan pelan yang menandakan kalau selendang tersebut memang miliknya. Boleh saya memakaikannya kepadamu? Wanita itu mengangguk datar, kembali tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Tangan Fatan dengan cepat melingkarkan selendang ke leher gadis bunian, lalu perlahan ditariknya ke atas hingga menutupi separuh rambut hitamnya. Setelah itu si gadis bunian memalingkan wajah dari pandangan Fatan. Buruk, busuk, bangkai, darah nanah. Itulah gambaran asli wajah si gadis bunian tersebut. Kenapa kau palingkan wajahmu dari sisiku? Tidak ada jawaban sehingga membuat Fatan kembali bertanya dengan nada memaksa. Kembalilah menatapku. Dengan pelan gadis bunian tersebut memutar tubuhnya. Fatan kembali dibuat takjub dan tidak berkutik melihat kecantikan gadis bunian. Ternyata wajah buruknya tadi sudah kembali berubah cantik. Andai saja Fatan mengetahui wajah asli gadis itu, maka dia akan pingsan, bangun lalu lari terbirit-birit, lalu pingsan kembali. Mereka berdua berlari-lari kecil di lereng perbukitan hingga berhenti di sebuah pelataran rumah. Fatan diam tanpa kata-kata, pandangannya kosong. Yang ada di dalam otaknya saat ini adalah hanya wanita cantik yang sesungguhnya keturunan gadis bunian itu. Fatan menarik tangan gadis bunian tersebut ke dalam rumah yang bentuknya begitu menyeramkan. Ditambah lagi halaman rumah yang hampir dipenuhi daun-daun tua yang berguguran. Mereka berdua masuk ke dalam rumah tersebut dan entah apa yang mereka lakukan, karena setelah mereka berdua masuk, pintu rumah tersebut dengan kencangnya menutup sendirinya. Aku, Boma, Sonia, dan Murni masih terus berusaha mencari keberadaan Fatan yang hilang bagaikan ditelan bumi. Kami sudah mencarinya ke sana kemari, namun belum juga ada hasil, hingga kami berempat memutuskan untuk kembali ke warung nenek tua yang berada di gerbang hutan Gunung Kerinci. Sebaiknya kita kembali saja. Kita meminta pertolongan pada orang-orang yang ada di kampung dekat sini. Untung-untung kita dapat bantuan dari mereka. Kalau kita pulang bagaimana dengan Bang Fatan? Pasti dia juga sedang mencari-cari kita. Aku nggak mau pulang, aku mau di sini aja menunggu Bang Fatan. Murni, yang dikatakan oleh Boma ada benarnya. Sebaiknya kita tinggalkan hutan ini. Kita meminta pertolongan masyarakat di gerbang hutan sana. Tapi kita harus yakin kalau Fatan baik-baik aja. Kita minta pertolongan pada orang-orang yang ada di sana. Takutnya jika kelamaan Fatan akan... Aku menghentikan ucapan Sonia yang akan membuat Murni semakin panik. Ya udah, begini aja. Kalian bertiga kembali menemui nenek tua kemarin, biar aku aja yang menunggu Fatan di sini. Takutnya yang dikatakan oleh Murni benar. Kalau Fatan akan kembali ke sini dan melihat kita tidak berada di sini, dia akan semakin panik. Boma, Murni, dan Sonia berbalik arah menuju warung nenek tua yang kemarin kami tumpangi untuk beristirahat. Sedangkan aku seorang diri menunggu kedatangan Fatan sambil sesekali berteriak memanggil namanya dengan keras. Aku terduduk sambil memainkan ranting kering dan menggesek-gesekkannya di tanah untuk menghilangkan kejenuhan. Angin kencang tiba-tiba saja berhembus menerbangkan daun-daun tua. Aku yang tadi terduduk langsung berdiri sambil menutup mata dari debu yang berterbangan. Tidak lama kemudian angin kencang tadi berhenti. Aku perlahan membuka mataku lebar-lebar. Siapa itu? Apa mungkin Fatan? Kataku lirih sambil mengendap-endap. Siapa orang yang menggunakan jubah hitam itu? Aku kembali mengikuti langkahnya yang menderap begitu cepat menghantam daun-daun kering yang dilaluinya. Langkahku semakin cepat mengikutinya. Namun tiba-tiba saja pundakku ditahan oleh seseorang sehingga membuat aku mau tidak mau harus menoleh ke asal tangan tersebut. Iyat.
Iyat menatapku tanpa berkata apa-apa. Ia sepertinya sengaja menghentikan langkahku sehingga aku harus kehilangan orang berjubah serba hitam tadi. Tangannya masih menyentuh pundakku. Lepaskan, aku harus mengikuti orang itu. Tuh kan aku kehilangan jejak. Kamu kenapa mencoba menghalang-halangi aku tadi? Ia dengan kaku masih menatapku kosong. Wajah pucatnya sedikit pun tidak membuatku takut, karena aku dan dia sudah berteman belasan tahun. Jika ia berulah seperti ini, pasti ada sesuatu yang ingin ia sampaikan. Aku kembali menuju tempat di mana kami berpisah dengan Fatan untuk terakhir kalinya. Sedangkan Iyat entah kemana perginya. Dia hilang begitu saja. Di perjalanan aku masih menggerutu kesal dengan tingkah Iyat. Gara-gara dia aku kehilangan orang aneh berjubah serba hitam tadi. Hari semakin larut. Boma, Murni, dan Sonia belum juga tiba membawa pertolongan. Hingga matahari perlahan tenggelam membawa gelap, aku menghidupkan api unggun untuk menerangi sekitarku. Bukan cuma itu, api unggun itu juga sengaja aku buat untuk menghilangkan sengatan nyamuk nakal yang terus saja menghisap darahku dengan birahinya. Udah malam seperti ini mereka belum juga datang. Apa jangan-jangan mereka bertiga tersesat ya? Pasti mereka sedang berusaha mencari pertolongan orang-orang kampung. Haus sekali. Aku harus cari sumber air dekat-dekat sini. Aku bangkit mencari sumber air di tengah hutan yang gelap gulita. Cahaya senter yang ada di tanganku terus saja mencari keberadaan sumber air. Sudah jauh juga aku berjalan meninggalkan tempat semula. Suara sebuah derap langkah di balik pepohonan yang tumbuh subur tanpa ditanam oleh seseorang terdengar. Aku menghentikan langkah dan menggunakan pendengaranku sebaik mungkin untuk memastikan kalau yang aku dengar tadi itu adalah benar-benar langkah seseorang, bukan hanya halusinasi saja. Itu ada air terjun dan danau. Ucapku dengan rasa yang sudah tidak sabar lagi ingin menegak air yang segar itu, karena sudah sedari tadi dahaku kering. Masih dengan langkah yang hati-hati aku menuruni bibir danau tersebut. Dahagaku seakan sudah bersorak gembira karena akhirnya ada mata air yang bisa menghilangkan kering kerontang tenggorokanku. Alhamdulillah akhirnya aku tidak jadi mati kehausan. Setelah berulang kali memasukkan air ke dalam mulutku dan perutku sudah terisi air begitu banyak, aku pun kembali naik dari bibir danau untuk kembali ke tempat semula, tempat di mana aku dan Boma, Murni juga Sonia akan bertemu kembali. Baru saja hendak menaiki bibir danau yang sedikit terjal, tiba-tiba saja mataku melihat satu hal yang aneh. Sehingga mau tidak mau aku harus menghentikan langkah dan mencari tahu siapa orang yang duduk di bibir danau sambil memainkan air dengan telapak tangannya. Dengan langkah yang mengendap-endap, aku mendekat ke arah seorang wanita berpakaian Melayu putih bersih. Rambut panjangnya menjuntai di pundak, kedua kakinya berada di dalam air danau. Cahaya senter yang ada di tanganku mencari tahu siapa sebenarnya wanita tersebut. Kenapa di malam hari seperti ini ada di bibir danau? Angin malam yang dingin membuatku menggigil. Langkahku tetap berhati-hati karena jika sedikit saja tergelincir, aku pasti akan jatuh dan tenggelam. Kini aku sudah berada dekat dengan wanita tersebut. Aku dapat melihat jelas rambut hitam panjangnya yang tergerai lebat. Namun sayangnya aku tidak bisa melihat wajahnya, jadi aku belum bisa memastikan kalau dia itu sebangsa manusia atau jin. Ketika bibirku hendak menegurnya, lagi-lagi ia dari belakang menarik tangan dan membungkam mulutku. Aku memberontak, namun ia tetap belum melepaskan bekapannya di mulutku. Bangsat! Makiku dalam hati sambil terus berusaha melepas bekapan Iyat yang keras. Tidak lama bekapannya terlepas, aku menarik nafas dengan cepat. Kalau saja 1 menit lagi ia tidak melepaskan bekapannya, mungkin aku sudah mati. Aku menatap ke arah Iyat dengan kesal dan nafas yang tersengal-sengal. Lagi-lagi kamu mau membuatku kehilangan kesempatan, kataku setelah tahu kalau wanita tadi sudah tidak ada lagi di tempatnya. Dia sudah hilang secepat setan. Apa mungkin dia penunggu danau ini? Tapi aku yakin sekali kalau itu bukanlah manusia biasa sepertiku.
Ini semua gara-gara ia takut kehilangan wanita tersebut. Andai saja ia tidak datang, mungkin aku sekarang bisa tahu siapa wanita tadi. Aku kesal sekali dengan ulah Iyad. Kenapa coba dia harus segala ikut ke hutan Gunung Kerinci? Kan lebih enak di Jakarta. Di sana banyak cewek-cewek cantik yang bersekutu dengan iblis seperti dirinya. Rasa kesalku yang pertama tadi saja belum hilang. Sekarang dia kembali membuat aku kesal. Dasar setan. Jangan sekali-kali melanggar larangan di hutan Gunung Kerinci kalau kalian tidak mau celaka. Bagaimana ini? Dari tadi sepertinya kita berkeliling di tempat ini saja. Hari sudah malam, kita belum juga sampai di gerbang hutan. Aku jadi khawatir dengan keadaan Fauzan di dalam hutan seorang diri. Kita harus bagaimana lagi? Sudah hampir 10 kali kita berjalan dan berhentinya di tempat ini juga. Murni terduduk sambil bersender batang pohon besar. Ia melepaskan nafasnya dan berusaha menenangkan diri. Begitu juga dengan Sonia dan Boma. Mereka bertiga berpikir keras bagaimana caranya agar segera sampai di gerbang hutan dan mencari pertolongan di sana. Di saat mereka hampir menyerah, tiba-tiba saja mata Boma melihat seberkas cahaya di tengah-tengah hutan Gunung Kerinci. Di sana ada sebuah cahaya, mungkin itu salah satu rumah penduduk. Kita harus segera ke sana sekarang. Iya benar, sepertinya itu sebuah cahaya dari rumah salah satu penduduk. Kalau begitu cepat kita ke sana, kita minta pertolongan. Murni tidak sabar lagi ingin menemukan abangnya yang hilang sejak siang tadi. Dengan langkah yang berderap cepat, mereka bertiga mendekati cahaya tersebut. Tak lama kemudian mereka sudah tiba di depan sebuah gubuk tua. Di terasnya tergantung lampu templok yang bergoyang ke kanan dan ke kiri akibat tiupan angin. Kalian yakin kalau gubuk ini ada penghuninya? Tidak ada salahnya jika kita melihatnya ke dalam. Dengan berharap ada orang yang menyaut dari dalam gubuk tersebut, Boma mengetuk pintu gubuk yang sudah tua dengan pelan. Permisi, ada orang? Berulang kali Boma mengetuk dan memanggil-manggil penghuni gubuk tua tersebut. Namun tidak ada sautan dari dalam. Mungkin orangnya tertidur di dalam, kita masuk aja. Murni langsung mendorong pintu gubuk yang tidak terkunci dan melangkah masuk. Mau tidak mau Boma dan Sonia ikut serta masuk ke dalam gubuk tua tersebut dengan mata dan langkah kaki yang terus tetap berhati-hati. Karena walau bagaimanapun sekarang mereka sedang berada di dalam hutan Gunung Kerinci, tempat yang belum pernah dikunjungi sebelumnya. Lampu yang tergantung di depan gubuk tua tersebut bergoyang-goyang. Angin berhembus dengan kencangnya. Tiba-tiba saja lampu tersebut mati dan semua menjadi gelap. Boma bergegas menghidupkan senter yang sedari tadi sudah ada di genggamannya. Ada apa kalian ke sini? Tanya seseorang yang keluar dari dalam gubuk tua tersebut. Boma, Murni, dan Sonia saling pandang. Jantung mereka berdenyut begitu kencang. Kaki yang tadi masih kuat untuk berdiri kini bergetar karena rasa takut yang menyerang mereka. Wanita berbaju dan berkerudung serba hitam tadi melangkah lebih dekat ke arah Boma, Murni, dan juga Sonia. Garis wajahnya terlihat begitu keras, sorot matanya seperti menyembunyikan sesuatu. Tidak ada tergambar sedikit pun keramahan. Wanita berbaju dan berkerudung serba hitam tadi menghentikan langkah, lalu mengambil lampu templok yang tergantung, lalu menghidupkannya kembali. Kini dapat terlihat jelas wajah-wajah kami yang ketakutan, sedangkan wajahnya sedikit pun tidak memberikan senyuman. Boma memberanikan diri untuk membuka pembicaraan. Maaf jika malam-malam kedatangan kami bertiga mengganggu istirahat makcik, tapi kami benar-benar membutuhkan pertolongan. Teman kami hilang dan tersesat di dalam hutan Gunung Kerinci ini. Kami sudah mencarinya, namun tidak ada tanda-tanda kalau teman kami itu masih ada di sana. Wanita berbaju dan berkerudung serba hitam tersebut seketika raut wajahnya semakin tegang di saat mendengar penjelasan dari Boma barusan. Kami mohon tolonglah abang saya, bujuk Murni kali ini dengan bersimbah air mata.
Sonia merangkul tubuh Murni untuk memberikan ketenangan. Wanita berpakaian serba hitam si pemilik gubuk tersebut perlahan berjalan memasuki gubuk yang berukuran cukup untuk kurang lebih 5 orang saja. Tatapan matanya mengisyaratkan kepada Boma, Murni dan juga Sonia untuk mengikuti gerak langkah kakinya yang berderap begitu tenang. Duduklah, perintahnya dengan raut wajah yang belum bersahabat. Boma, Murni dan Sonia duduk mengikuti perintahnya. Pintu menutup sendiri dan terbanting dengan keras, sontak hampir membuat Murni, Sonia dan Boma berteriak kaget. Hal apa yang telah dilakukan oleh teman kalian sehingga hilang disembunyikan oleh penduduk Bunian? Tanya wanita parubaya yang berpakaian serba hitam. Boma, Murni dan Sonia saling pandang. Setelah mengambil air bersih di danau yang ada di dalam hutan ini, Fatan membuka bajunya dan menjeburkan tubuhnya di dalam danau yang airnya begitu jernih. Namun setelahnya kami tidak melihatnya lagi, dia hilang begitu saja. Jam berapa? Jam 12 siang. Dia sudah melanggar larangan. Larangan apa yang telah abang saya lakukan? Wanita berpakaian serba hitam tersebut menjelaskan pada Murni, Boma dan juga Sonia. Siapa saja yang datang ke tempat ini dilarang mandi, main air atau minum air dari sungai dan danau di kawasan Gunung Kerinci pada jam 12 siang. Konon mitos ini berkaitan dengan keberadaan orang Bunian penghuni Gunung Kerinci. Murni, Boma dan Sonia mendengarkan dengan hikmat. Sesekali mereka bertiga bergidik, merinding setelah mendengarkan penjelasan dari wanita berpakaian serba hitam tersebut. Tiba-tiba saja Murni pingsan. Boma dan Sonia panik. Mereka menggoyang-goyangkan tubuh Murni lalu mengecek denyut nadinya. Dia masih hidup. Kita harus segera tolong dia, tapi bagaimana caranya? Di dekat sini ada sebuah rumah sakit. Pergilah dan bawa teman kamu ke sana. Tempatnya di mana? Kebun teh Ayu Aro di kawasan Gunung Kerinci, tepatnya di Sungai Penuh. Dengan cekatan, Boma dan Sonia membawa Murni ke rumah sakit yang dikatakan oleh wanita aneh berpakaian dan berkerudung serba hitam. Yang didatangi oleh Boma, Sonia dan Murni adalah rumah sakit kolonial Belanda. Kayu Aro adalah hamparan tanaman teh berpagar Gunung Kerinci di sekelilingnya. Keindahan alam sejauh mata memandang dan kesejukan hawa pegunungan membuat perjalanan ke perkebunan teh Kayu Aro dari Padang, Sumatera Barat selama sekitar 6 jam tidak membuat gentar. Walaupun Kayu Aro termasuk Provinsi Jambi, jarak tempuhnya lebih dekat dari Padang. Banyak wisatawan yang berkunjung ke sana. Apalagi di sepanjang perjalanan dari Padang menuju Kayu Aro ada beberapa objek wisata alam. Misalnya Danau Kembar dengan gradasi biru kehijauan airnya yang tenang. Hanya dengan melogokkan kepala sedikit lewat jernihnya air kita bisa melihat tanaman dan ikan-ikan kecil di bawahnya. Melihat jalannya berkelok-kelok, dengan lebar jalan hanya cukup untuk 2 kendaraan dari arah yang berlawanan. Boma dan Sonia membawa Murni ke rumah sakit tua yang ada di sekitar daerah Kayu Aro. Konon katanya rumah sakit itu adalah peninggalan kolonial Belanda. Terlihat dari corak dan bentuk bangunannya yang sudah terlihat tua dan begitu menyeramkan. Kita harus segera membawa Murni ke rumah sakit. Tapi kenapa rumah sakit ini sepi sekali? Lantainya kotor dan banyak ruangan-ruangan kosong yang dibiarkan begitu saja. Kita masuk aja, mungkin ada dokter di dalam sana. Boma mengangguk menyetujui ucapan Sonia barusan. Mereka berdua membopong tubuh Murni masuk ke dalam rumah sakit tua peninggalan kolonial Belanda. Lampu-lampu berkedip, angin berhembus membawa daun tua yang ada di halaman rumah sakit ikut masuk mengotori lantai yang tidak terawat. Sepertinya di sana ada orang. Yaudah kita ke sana aja, kasihan Murni. Setibanya mereka di depan sebuah ruangan, terlihat seorang perawat wanita berpakaian serba putih berdiri membelakangi mereka. Rambutnya terikat rapi, bajunya putih bersih. Namun ada satu hal yang membuat Boma dan Sonia tertegun. Perawat wanita itu tidak menggunakan alas kaki. Boma dan Sonia memberanikan diri untuk memanggilnya. Suster, tolong teman saya, dia pingsan.
Suster tanpa alas kaki tadi masih diam membelakangi Boma dan Sonia. Sonia mendekat ke arahnya dan berkata, "Suster, bisa tolong teman saya?" Suster tanpa alas kaki itu mengangguk dan berjalan menuju sebuah ruangan yang berada di paling ujung. Boma dan Sonia berjalan di belakangnya sambil membopong tubuh Murni yang terkulai. Mata Boma memperhatikan kanan dan kirinya rumah sakit tua yang begitu sepi. Hanya ada mereka di sana. Murni dibaringkan, lalu suster tanpa alas kaki itu memeriksa kondisi Murni. "Bagaimana dengan keadaannya, Sus? Biarkan dia beristirahat," jawab suster itu dengan nada datar, lalu keluar meninggalkan mereka bertiga. Menunggu Murni sadarkan diri, Sonia duduk di salah satu kursi yang ada di dalam ruangan tersebut. Sedangkan Boma merebahkan tubuhnya di salah satu tempat pembaringan pasien. Detik jam terus berputar, Boma dan Sonia ketiduran di dalam ruangan tersebut. Hari sudah gelap, Murni sadarkan diri. Dia memperhatikan di sekelilingnya. Yang remang-remang dan jeritan burung hantu membuat bulu kuduknya merinding. Satu tangannya masih memegangi kepala yang cenut-cenut. Aduh. Kedua kaki ia turunkan dari tempat pembaringannya. Terdengar suara berbisik dari luar ruangan tersebut. Murni berjalan mendekat ke arah pintu untuk mengintip suara bisikan yang membuat telinganya sakit. "Aku di rumah sakit," ucapnya yang baru sadar kalau dia sedang berada di rumah sakit. Terlihat banyak sekali orang dan bayangan hitam yang hilir mudik di luar ruangannya. Gerakan mereka begitu cepat sekali dan dentuman langkahnya saja berirama. Murni membuka pintu ruang rawatnya. Tiba-tiba saja orang yang tadi ramai hilir mudik hilang dan suasana kembali legang. Sunyi, tidak ada suara apa-apa. Orang-orang yang dilihatnya tadi hilang begitu saja, padahal Murni yakin sekali dengan apa yang dilihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Kemana orang-orang tadi? Kenapa jadi sunyi? Ia selingkuhkan memperhatikan suasana di sekelilingnya. Perutnya seketika melilit ingin membuang hajat. Mau tidak mau, Murni mencari kamar kecil untuk membuang hajatnya. Dia memasuki sebuah ruangan tanpa melihat dulu tulisan yang tertempel di atas pintu tersebut, yaitu kamar mayat. Jeritan pintu terbuka dengan pelan. Sonia terbangun dari tidurnya. "Ya ampun, aku ketiduran." Ia bergegas melihat tempat Murni terbaring pingsan. Kosong. Murni kemana? Ia panik sambil membangunkan sosok Boma yang tertidur pulas di atas tempat tidur para pasien sakit. "Bangun, Boma." "Ada apa sih?" "Murni hilang, dia tidak ada di tempat." Penjelasan Sonia seketika membuat mata Boma terbelalak. "Kamu yakin dia hilang?" "Buktinya aja dia tidak ada di tempat." "Kamu udah lihat keluar?" Sonia hanya menggelengkan kepalanya. "Ya udah, kalau begitu kita lihat di luar." Lampu di rumah sakit tua peninggalan masa kolonial Belanda itu sudah remang-remang. Belum lagi lampu-lampu yang ada di beberapa ruang pasien yang hidup dan mati konslet. Suara jendela tertutup dengan kencang terdengar. "Kencang sekali anginnya." "Iya, mungkin di luar mendung." Mereka berdua melangkah dengan pelan menelusuri ruangan demi ruangan di rumah sakit tua peninggalan kolonial Belanda. Dengan perasaan yang tidak enak, mereka berdua terus memaksakan langkah kakinya untuk menelusuri setiap ruangan yang ada di bangunan tua tersebut. "Murni!" panggil Sonia sambil terus celingkukan, namun tidak ada jawaban yang terdengar. Hanya bunyi seorang wanita yang sedang menyapu halaman di malam hari. "Kamu dengar suara itu tidak?" "Ya, aku juga dengar. Seperti suara orang sedang menyapu halaman. Tapi siapa ya yang malam-malam seperti ini menyapu?" "Aku tidak tahu." Boma dan Sonia mengintip seorang wanita yang sedang menyapu di halaman rumah sakit tua tersebut. Terlihat jelas dari balik jendela, seorang wanita tua berpakaian seperti mande-mande orang Minang, menggunakan kain sarung dan kain jarik yang dipakai di bagian kepala. "Mungkin dia penjaga rumah sakit ini." "Kita tanya saja dengan beliau." "Jangan berbahaya, kita tidak boleh sembarangan bertanya di tempat ini." "Kalau begitu kita cari Murni di dalam."
Mereka berdua kembali berjalan memasuki lorong-lorong rumah sakit tua tersebut sambil sesekali meneriakkan nama Murni. Ada orang di dalam sana. Derap langkah kaki terdengar di dalam ruangannya, lampunya menyala terang. Di saat dibuka oleh Boma dan Sonia, tidak ada siapa-siapa di sana, hanya lampu yang bergoyang-goyang ditiup angin. Kosong, tidak ada siapa-siapa. Kita cari di tempat lain. Betapa terkejutnya Boma dan Sonia di saat membalikkan badan hendak keluar ruangan. Berdiri tegap di hadapannya seorang wanita tua berpakaian ala Mande asli Tanah Minang. Matanya menatap Boma dan Sonia dengan tajam. Apa yang kalian cari di tempat ini? Boma dan Sonia masih mengatur detak jantungnya yang hampir saja copot. Terdengar suara pintu terbuka. Boma dan Sonia sontak menoleh ke arah asal suara tersebut. Kemana ibu-ibu tadi? Tanya Sonia di saat sadar kalau wanita tua yang berdiri di hadapan mereka sudah lenyap begitu saja. Boma menggelengkan kepala sambil mengelus lehernya yang mulai merinding. Ada yang tidak beres di tempat ini. Boma memberi kode kepada Sonia untuk diam karena dia melihat bayangan hitam yang berjalan di lorong rumah sakit. Ada apa? Aku melihat bayangan di sana. Dengan langkah yang mengendap-endap, mereka berdua mengikuti bayangan hitam yang melintas di lorong rumah sakit kolonial Belanda. Hingga kedua kaki mereka terhenti di depan sebuah ruangan, yaitu kamar mayat. Kamu dengar suara itu? Sepertinya dari dalam ruangan ini. Dengan perasaannya tidak wajar, Boma dan Sonia memberanikan diri untuk membuka pintu kamar mayat tersebut dengan perlahan-lahan. Suara jeritan pintu kamar mayat terdengar yang sudah terlihat tua tidak terurus. Mayat-mayat yang tertutup kain kafan putih terlihat seram sekali walaupun hanya terbujur kaku di atas pembaringannya. Angin kencang tiba-tiba saja datang dan salah satu jendela kamar mayat terbuka lebar. Angin yang kencang menerbangkan hordeng berwarna putih kotor. Boma dan Sonia sontak berteriak kaget. Mereka berdua berjalan ke arah jendela dengan berbagai pertanyaan horor dalam hati masing-masing. Boma melongo keluar jendela untuk memastikan kalau di luar tidak ada siapa-siapa dan semuanya baik-baik saja. Cuma angin. Namun di saat membalikan badan, Boma dan Sonia dibuat merinding. Terlihat sosok suster tanpa alas kaki berambut panjang sedang menatap dengan tajam ke arah mereka. Semakin dekat suster tersebut ke arah Boma dan Sonia, kaki seakan tidak mampu lagi untuk bergerak. Keringat dingin bercucur dari tubuh mereka. Mata masih fokus memperhatikan sosok suster tanpa alas kaki yang wajahnya tertutupi oleh rambut terjuntai panjang. Jendela yang tadi terbuka seketika kembali tertutup dengan kencang sekali. Sonia sontak berteriak dan merangkul tubuh Boma yang gempal. Dia sudah pergi. Sonia langsung melepaskan tangan dari tubuh gendut Boma. Syukurlah dia udah pergi. Peluk lagi dong. Wajah Sonia yang tadi sedikit merasa tenang tiba-tiba berubah menjadi manyun. Kamu jahat. Kenapa kau bilang aku jahat? Aku tidak mau hamil, aku belum siap jadi ibu. Lagian kenapa sih kamu peluk aku? Dasar gendut, cari kesempatan dalam kesempitan. Hei bego, mana ada ceritanya cuma pelukan bisa hamil, dasar halu. Jadi aku nggak hamil? Tidak goblok. Sonia meringis malu. Lagian ogah banget gue nanam benih sama cewek jadi-jadian kayak lu. Nanam benih maksudnya benih apa? Benih cabe, kan lu cabe-cabean. Langkah Murni tiba-tiba saja terhenti. Dia merasa ada yang membuntutinya dari tadi. Dengan rasa was-was, Murni kembali berjalan untuk mencari kamar kecil. Namun tangannya seperti ada yang menahan, sehingga ia kembali lagi terhenti. Dengan berbagai macam dugaan yang ada di dalam otaknya, Murni perlahan menoleh ke arah tangannya. Matanya terbelalak di saat tahu kalau yang memegang tangannya adalah jenazah yang terbaring di atas pembaringan berselimut kain kafan putih.
Dengan kencang Murni menyentak tangannya sehingga pegangan tangan mayat tadi terlepas dan jasad tersebut ikut terguling di atas lantai. Murni lari terbirit-birit keluar kamar mayat dengan tergopoh-gopoh. Dia kembali menoleh ke belakang untuk meyakinkan kalau tidak ada yang mengikutinya. Setelah yakin tidak ada yang mengejar, Murni kembali melihat ke depan. Namun betapa terkejutnya dia di saat sosok wanita berpakaian serba putih, bukan gamis yang sering dipakai oleh kuntilanak atau sundal bolong ya, namun pakaian putih Melayu dipadu-padankan dengan selendang yang menutupi separuh dari rambut panjangnya. Wanita tersebut membalikkan badan lalu berjalan meninggalkan Murni yang bertanya kepadanya. Tunggu, Panggil Murni, namun wanita tersebut terus saja berjalan tanpa sedikit pun menoleh ke arah Murni, sehingga membuat Murni mau tidak mau mengikuti langkahnya yang tenang tapi pasti. Wanita tersebut masuk ke dalam sebuah ruangan yang di atas pintunya tertulis dengan huruf kapital, kamar mayat. Murni terus mengikuti wanita tersebut masuk ke dalam kamar mayat. Namun di saat Murni sudah masuk ke dalam kamar mayat tersebut, tiba-tiba saja wanita yang dia ikuti tadi lenyap bagai ditelan bumi. Kemana dia? Tanya Murni pada dirinya sendiri sambil selingkukan kanan dan kiri. Yang terlihat hanya jasad-jasad yang terbaring ditutupi kain kafan putih. Salah satu dari mayat tersebut menggerakkan kakinya ke kanan dan ke kiri. Perlahan Murni berjalan mendekat ke arah seonggok benda bertutup kain kafan. Setelah mengumpulkan semua keberaniannya, Murni menarik kain kafan tersebut dengan sekuat mungkin. Kini terlihat jelas sosok wanita berambut panjang terbaring kaku di atas pembaringan. Wajah mayat tersebut sudah setengah membusuk. Matanya terbelalak seperti terkena azab dan mulutnya menganga lebar. Murni sontak susah bernafas. Ia bahkan belum percaya dengan apa yang barusan ia lihat. Sekuat mungkin Murni berlari keluar dari kamar mayat dengan terpontang-panting dan dia menabrak sesuatu. Ia tidak berani melihat benda apa yang ditabraknya tadi. Murni masih memejamkan matanya, melipat kedua lututnya dan merangkuhnya erat-erat. Sebuah sentuhan tangan merambat di pundaknya. Perlahan nafas Murni mulai tidak beraturan. Yang ada dalam benaknya saat itu adalah kalau kematian sudah berada di depan mata. Kutukan itu seakan ingin mengakhiri nafas Murni di atas dunia. Murni, kamu kenapa? Murni yang dari tadi mau memejamkan matanya karena takut. Perlahan dia beranikan diri untuk melihat ke asal suara. Sonia, ucapnya dengan langsung memeluk tubuh Sonia yang berada di hadapannya. Sonia kembali memeluk Murni untuk memberikan ketenangan. kamu tidak apa-apa, kamu baik-baik aja kan? Murni menggelengkan kepalanya. Aku tidak apa-apa, hanya saja tadi aku melihat. Melihat apa? Lama Murni terdiam tak berkata apa-apa. Wajahnya kosong seperti sedang memikirkan sesuatu. Murni, kamu kenapa? Kamu baik-baik aja kan? Aku akan cerita nanti. Sekarang kita keluar dulu dari rumah sakit yang seram ini. Di sini banyak sekali makhluk kasat mata yang ingin menghancurkan kita. Maksud kamu? Murni tidak menjawab pertanyaan Boma, melainkan keluar diikuti oleh Boma dan Sonia. Tetapi baru saja setengah perjalanan mereka dikejutkan oleh sebuah penampakan yang membuat jantung copot, yaitu seorang perawat tanpa alas kaki tergantung di atas langit-langit rumah sakit tua tersebut. Murni, Sonia dan Boma berteriak takut. Jantung mereka tidak bisa dikendalikan. Nafas mereka ngos-ngosan seperti habis dikejar oleh anjing buas. Mayat perawat wanita tanpa alas kaki tadi masih tergantung kaku di atas langit-langit. Matanya melotot, lidahnya menjulur keluar, rambut panjangnya terurai hampir menutupi separuh wajahnya. Kaki tanpa alas yang terguntai, serta cairan amis berwarna merah menetes di sela kedua kakinya. Murni, Boma dan Sonia penasaran dengan mayat yang tergantung di langit-langit rumah sakit tersebut. Dengan hati-hati mereka berjalan lebih dekat untuk mendekat. Namun mayat wanita yang tergantung tadi jatuh persis di depan Boma, Murni dan Sonia.
Sontak Murni, Sonia, dan Boma berlari terbirit-birit. Sekuat mungkin mereka bertiga menjauhi sosok mayat tersebut. Entah kemana arah mereka berlari, belum juga sampai tujuan yang diinginkan. Kenapa rumah sakit ini tidak ada pintu keluarnya? Kita keliling di sini-sini aja. Sonia mulai terlihat panik. Begitu juga halnya dengan Murni dan Boma yang mulai putus asa. Dia tidak tahu harus melakukan apa lagi agar bisa keluar dari rumah sakit tua tersebut. Bayang-bayang kematian mulai terngiang di kepala mereka. Jika sampai beberapa jam belum ada bantuan tiba, maka Boma, Murni, dan Sonia akan mati kelaparan. Aku duduk bersandar diri di batang pohon besar yang tumbuh di hutan Gunung Kerinci. Dengan melipat kaki dan memeluknya dengan kedua tanganku, rasa dingin di hutan tersebut masih saja seperti mencabik-cabik kulit. Tubuhku menggigil, gigiku gemeretak saling bersenggolan menahan dingin dan mataku tetap fokus melihat ke kanan kiri, meyakinkanku kalau tidak ada binatang buas yang mendekat. Malam di kawasan kaki Gunung Kerinci memang begitu dingin, tapi aku harus kuat. Aku harus segera menolong Fatan. Aku yakin sekali kalau dia masih hidup dan sedang menunggu pertolongan dari kami. Aku bangkit dari duduk lalu berjalan dengan badannya aku ciutkan agar bisa mengurangi dinginnya malam. Fatan, kamu di mana? Kakiku terus saja melangkah menapaki jalan setapak yang kanan kirinya jurang. Hanya dengan bercahayakan senter handphone, aku bersikeras untuk segera menemukan Fatan yang entah kemana rimbanya. Fatan! Namun tidak ada jawaban. Hanya rintihan burung hantu yang membuat bulu kuduk berdiri, serta nyanyian kodok yang saling bersautan memuja Tuhannya. Aku tidak patah arah, walau langkahku sudah sempoyongan. Namun keinginanku segera menemukan Fatan belum surut. Aku masih begitu yakin kalau Fatan masih ada di dalam gua Gunung Kerinci. Karena kurang hati-hati, aku tergelincir masuk ke dalam sebuah danau yang di atasnya terdapat air terjun yang jatuh dengan kencang. Tanganku berusaha mencari sesuatu yang bisa menahan tubuh agar tidak jatuh terperosok ke dalam sungai yang arus kencangnya ke hulu Jambi. Senter handphoneku terlepas dari genggaman dan tanganku tidak kuat lagi menanggung beban. Akhirnya aku terjatuh. Tidak tahu lagi apa yang terjadi. Tiba-tiba saja aku sadar dari pingsan sudah berada di atas sebuah dipan. Di dalam rumah gadang aku berusaha menggerakkan tubuh, namun sakit di kepalaku masih begitu terasa nyeri. Dengan penasaran aku memperhatikan sekitar. Tidak ada siapa-siapa. Kakiku merambat turun dari tempat tidur menuju pintu untuk mencari tahu siapa gerangan yang telah menolong diriku. Dengan langkah kaki yang masih terpincang-pincang, aku berusaha kuat untuk bisa berdiri. Ada orang di luar? Tidak ada jawaban. Aku melihat ada asap yang membumbung dari arah jendela. Dengan penasaran aku melihatnya. Di sana ada seorang wanita berpakaian Melayu, baju kurung yang sedang meniup tungku di dapur. Aku beranjak turun dan mendekat ke arah wanita tersebut. Permisi, boleh tahu saya ada di mana? Wanita berbaju kurung tersebut masih berdiri membelakangiku. Sekali lagi terima kasih, Anda sudah menolong saya. Dengan perlahan wanita tersebut mengarahkan wajahnya kepadaku. Wajahnya cantik namun tidak ada senyum di bibir. Sepertinya dia sedang menanggung beban yang sangat berat, sehingga membuatnya berwajah muram durja. Bisa ditebak dia adalah wanita asli keturunan Melayu atau bahkan Minang, aku tidak tahu. Yang terpenting aku yakin sekali dia bukan perawakan orang Pulau Jawa. Minumlah ini, jahe hangat, agar tubuh Tuan hangat karena Tuan semalaman berada di dalam air sungai. Ia mengarahkan secangkir jahe hangat kepada aku. Terima kasih. Tuan boleh tinggal di sini sampai kembali pulih. Dia beranjak pergi dari sisiku, namun aku menahannya. Tunggu, nama Anda siapa? Tuan bisa memanggil saya Aziza jika Tuan membutuhkan satu hal. Saya ada di rumah depan bersama madi kandung. Langkahnya begitu cepat meninggalkan aku. Setelah minum jahe hangat buatan Aziza, tubuhku sudah merasa hangat. Beberapa memar di tubuhku masih begitu perih. Aku membuka baju dan melihat luka lebam di pundak dan wajahku.
Suara ketukan pintu dari arah depan terdengar. Aku kembali memakai baju dan membuka pintu. Tidak ada siapa-siapa, tapi aku yakin kalau tadi itu adalah suara ketukan pintu. Setelah melihat ke arah kanan dan kiri, tidak ada siapa-siapa. Aku pun kembali membalik badan untuk masuk, namun ada sentuhan tangan yang merambah di pundak, membuat aku deg-degan tidak menentu. Perlahan aku membalikkan badan. Ini ada pakaian untuk salinan. Baju yang Ananda pakai tadi malam sedang dicuci oleh Aziza. Sore nanti pasti kering, ucap seorang wanita parubaya dengan menggunakan kain khas mandi-mandi Padang dengan kain tudung yang menutupi bagian kepalanya. Terima kasih. Setelah memberikan pakaian padaku, wanita parubaya tadi kembali berlalu pergi dengan langkah yang begitu tergesa-gesa masuk ke dalam sebuah rumah yang arsitekturnya seperti rumah gadang. Angin kencang berhembus masuk melalui jendela yang terbuka lebar. Aku berjalan mendekat ke arah jendela. Pemandangan indah terbentang di sana. Gunung Kerinci menjulang tegak begitu perkasanya. Semilir angin menerbangkan gorden jendela yang sudah lusuh dimakan oleh waktu. Uma, Murni dan Sonia pasti sedang khawatir dengan keadaanku. Aku harus segera kembali ke Gunung Kerinci. Aku yakin sekali mereka panik kalau tahu aku tidak ada di tempat semalam. Aku bergegas untuk keluar dari rumah panggung tersebut, namun di saat membuka pintu, berdiri Aziza dengan wajah sendu sedamnya. Angin menerbangkan selendang yang menggantung di lehernya. Sesekali tangannya merapikan rambut yang terbawa angin menutupi wajah cantik yang sepertinya menyimpan kesedihan yang mendalam. Tuan hendak kemana? Saya harus segera kembali ke Gunung Kerinci karena di sana ada teman-teman dari Jakarta yang pasti khawatir menunggu. Sebaiknya pulihkan terlebih dahulu tenaga Tuan. Tapi saya harus segera tiba di kaki Gunung Kerinci. Salah satu dari kami hilang secara misterius di sana dan saya yakin kalau sahabat saya itu masih hidup. Hilang? Aku mengangguk. Di halaman rumah gadang yang ditumbuhi pepohonan besar, Aziza bercerita padaku tentang perihal ayahnya yang hilang seperti fatan. Tidak ada angin dan tidak ada hujan, tiba-tiba saja dia menghilang dari pandangan. Aziza duduk persis di hadapanku. Dia begitu menjaga sekali kehormatannya. Sangat lembut tutur bahasanya. Dia begitu menjaga adat budaya Melayu Sumatera. 3 tahun yang lalu laki-laki yang sangat saya hormati hilang di Gunung Kerinci. Semua warga sudah membantu untuk mencari ayah, tapi tidak juga ditemukan. Tidak ada tanda-tanda kalau ayah dimakan oleh binatang buas. Bahkan sampai hati saya berdoa kepada Tuhan Yang Esa, jika ayah masih hidup, kembalikan dia ke hadirat kami. Jika sudah almarhum, saya ikhlas, asal jasadnya diketemukan agar supaya saya bisa memakamkannya secara layak. Wajahnya pucat, matanya sayu, namun tidak lagi menitikkan air mata, karena air mata itu sudah habis menetes di setiap saat merindukan seorang ayah. Ternyata benar dugaanku. Dari pertama kali aku melihat wajahnya tersimpan kesedihan, dan kesedihan itu adalah kehilangan sosok ayah beberapa tahun silam. Lalu, usaha apa saja yang sudah dilakukan oleh warga untuk mencari keberadaan ayah kamu? Hikayat para penduduk asli di hilir Gunung Kerinci, terdapat sebuah danau yang ada air terjunnya, dan di danau tersebut terdapat pintu masuk ke dalam kampung para bunian. Kalau begitu kita ke sana saja. Tidak semudah itu Tuan. Kita harus tahu terlebih dahulu apa syarat dan akibat yang harus kita tanggung setelahnya. Kalian berdua bisa menziarahi suku adat kampung ini. Cari tahulah kepada beliau. Insya Allah jika kehendak, semua tidak ada yang mustahil. Jelas Ibu Aziza yang tiba-tiba muncul di hadapan kami.